Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anwar dengan NIM 289205060. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan prodi Manajemen. Tujuan untuk membuat video ini yaitu untuk melakukan ujian tengah semester dengan mata kuliah akuntansi biaya dengan dosen pengampu Ibu Isdewi Herawati SEMAK. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang metode harga pokok proses. Metode harga pokok proses adalah metode yang mengakumulasi biaya berdasarkan tempat terjadinya proses produksi. Tujuan metode harga pokok proses adalah menentukan harga pokok atau biaya per unit yang diperoleh dengan cara membagi jumlah biaya pada suatu periode tertentu dengan jumlah unit produk yang dihasilkan pada periode tertentu. Karakteristik metode harga pokok proses: yang pertama, produk yang dihasilkan merupakan produk standar. Produk yang dihasilkan dari bulan ke bulan adalah sama. Yang ketiga, kegiatan produksi dimulai dengan terbitkannya perintah produksi yang berisi rencana produksi produk standar untuk jangka waktu tersebut. Perbedaan antara job order costing dan proses costing: yang pertama, banyaknya pesanan yang dikerjakan. Yang kedua, biaya diakumulasi oleh masing-masing pesanan. Yang ketiga, kartu biaya pesanan sebagai dokumen kunci. Yang keempat, unit cost dihitung berdasarkan pesanan. Untuk proses costingnya itu, yang pertama, produk tinggal yang dihasilkan selama periode waktu yang panjang. Yang kedua, biaya diakumulasi berdasarkan departemen. Yang ketiga, departemen production report adalah dokumen kunci. Yang keempat, unit cost dihitung berdasarkan departemen. Perhitungan biaya proses: yang pertama, perhitungan biaya proses menambah biaya per unit ketika barang berpindah dari departemen ke departemen dalam melakukan proses tertentu. Dua metode perhitungan biaya persediaan awal dalam perhitungan biaya proses, yaitu perhitungan biaya rata-rata tertimbang atau yang bisa disebut dengan weighted average costing, merata-ratakan biaya penyelesaian persediaan awal pada periode sebelumnya dalam keadaan setengah jadi dengan biaya periode berjalan untuk mendapatkan biaya per unit. Unit persediaan awal menerima biaya per unit yang besarnya sama dengan unit yang baru dimulai dan diselesaikan selama periode bersangkutan, sehingga semua unit yang ditransfer akan memiliki biaya per unit yang sama. Yang kedua, perhitungan biaya FIFO. FIFO itu apa sih? First in, first out, ya. Memisahkan biaya unit yang terdapat pada persediaan awal dari biaya unit yang dimulai dan diselesaikan selama periode tertentu. Mengasumsikan bahwa biaya persediaan awal mengalir keluar dari barang dalam proses terlebih dahulu. Laporan biaya produksi dalam perhitungan biaya proses. Laporan biaya produksi digunakan untuk menghitung besarnya biaya produksi total dan per unit yang dibebankan pada produk. Perhitungan biaya produksi yang meliputi biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik dilakukan pada satu departemen dan pada satu periode. Perhitungan biaya proses dilakukan dengan menggunakan 5 langkah jika dalam proses produksi atau operasi terdapat produk yang belum selesai. 5 langkah tersebut adalah sebagai berikut. Langkah yang pertama, menghitung unit fisik. Langkah kedua, menghitung unit ekuivalen. Langkah ketiga, menghitung biaya per unit. Langkah keempat, menghitung total biaya. Langkah kelima, menghitung pembebanan biaya ke barang jadi ke WIP akhir. Ada contoh soal seperti PT Eliona Sari memiliki 2 departemen produksi untuk menghasilkan produk, yaitu departemen A dan departemen B. Data produksi dan biaya produksi kedua departemen tersebut pada bulan Januari sebagai berikut. Produk yang dimasukkan ke dalam proses untuk departemen A itu 100 kilo. Produk selesai ditransfer ke departemen B. Ke departemen B yaitu 700 kilo. Produk selesai yang ditransfer ke gudang ke departemen B yaitu 400 kilo. Produk dalam proses akhir bulan dengan TP sebagai berikut. Biaya bahan baku dan penolong 100%, biaya konversi 40%. Ke departemen B 200 kilo. Biaya bahan penolong 60%, biaya konversi 50%. Ke departemen B yaitu 100 kilo. Produk yang hilang pada proses di departemen A yaitu 100 kilo, untuk departemen B 200 kilo. Biaya bahan bakunya untuk departemen A 22.500, untuk departemen B bahan bakunya tidak ada. Biaya bahan penolongnya, kita lihat dari mana 22.500.
Biaya bahan penolong untuk departemen A yaitu 26.100, untuk departemen B yaitu 16.100. Biaya tenaga kerja untuk departemen A yaitu 35.100, untuk departemen B 22.500. Biaya overhead pabrik untuk departemen A 46.800, untuk departemen B 24.750. Jumlah biaya produksi untuk departemen A yaitu 130.500, untuk departemen B yaitu 63.350. Dari mana itu angkanya? Dari penjumlahan dari 22.000 sampai ditambahkan sampai 46.800, maka hasilnya 130.500. Dan untuk departemen B hasil totalnya itu 63.350. Dari mana itu hasilnya? Ya dari 16.100 ditambahkan sampai 24.750. Unit ekuivalen biaya bahan baku 700 kilo ditambah 100% dikalikan 200, maka hasilnya 900 kilo. Biaya bahan penolong 700 kilo ditambahkan 100% dikalikan 200 kilo, maka hasilnya 900 kilo juga. Biaya tenaga kerja 700 kilo ditambahkan 40% dikalikan 200 kilo, maka hasilnya 780 kilo. Biaya overhead pabrik yaitu 700 kilo ditambahkan 40% dikalikan 200, maka hasilnya 780. Perhitungan harga pokok produksi per unit. Unsur BBB atau bisa disebut dengan biaya bahan baku. Total biayanya dengan 22.500, untuk unit ekuivalensinya 900, untuk biaya produksinya persatuannya 25. BBP atau bisa disebut dengan biaya bahan penolong. Untuk total biayanya 22.100. Untuk unit ekuivalensinya yaitu 900, biaya produksi persatuannya 29. Dari mana? BTK atau yang bisa disebut dengan biaya tenaga kerja. Total biayanya itu 35.100, untuk unit ekuivalensinya itu 780, biaya produksi persatuannya 45. BOP atau yang disebut dengan biaya overhead pabrik. Total biayanya 46.800, untuk unit ekuivalensinya 780, untuk biaya produksi persatuannya 60.000, maka totalnya 130.000. Untuk total biayanya 130.500. Untuk biaya persatuan totalnya itu 159. Perhitungan harga pokok produksi selesai dan produk dalam proses departemen A. Harga pokok produksi selesai ditransfer ke departemen B. 700 dikalikan 159, maka hasilnya 111.300. Harga pokok persediaan produk dalam proses akhir. BBB 100% dikalikan 200 dikalikan 25, maka hasilnya 5.000. BBP 100% dikalikan 200 dikalikan 29, maka hasilnya 5.800. BTK 40% dikalikan 200 dikalikan 45, maka hasilnya 3.600. BOP 40% dikalikan 200 dikalikan 60, maka hasilnya 4.800. Jumlah biaya produksi departemen A bulan Januari 2015 19.200 dibagi 130.500, maka hasilnya bisa kita lihat ini laporan biaya produksi untuk departemen A untuk bulan Januari 2015. Bisa kita lihat sendiri. Untuk jumlah biaya produksi departemen A bulan Januari, maka jumlahnya itu 130.500. Nah, untuk total biaya akumulatif di departemen B bulan Januari 2015, maka baik, begitu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.